Halo Family Seeker, apa kabarnya? Hari ini kita mau ngebawain kisah hidup seorang aktor legendaris asal Hong Kong yang bernama Donald Chow atau Chow Yun Fat. Chow Yun Fat ini sering dipanggil juga sebagai Fat Gore atau kakak gendut. Dia sudah berkarir selama kurang lebih 50 tahun dan selama itu ia sudah bermain di lebih dari 90 film dan di lebih dari 30 serial televisi. Dia juga sudah memenangkan banyak sekali penghargaan. Namun baru-baru ini, tepatnya bulan November 2024 yang lalu, ada berita yang cukup menghebohkan, yaitu beredar kabar kalau Choi Yun-fat ini menelantarkan kakak perempuannya yang sudah berusia 77 tahun. Sampai-sampai kakak perempuannya ini harus tidur di bangku taman. Kira-kira bagaimana kisah yang sebenarnya? Karena rasanya tidak mungkin seorang Choi Yun-fat yang terkenal baik hati ini menelantarkan keluarganya sendiri. Yuk kita langsung bahas. Choi Yun-fat lahir di Pulau Lama, Hong Kong pada tanggal 18 Mei 1955. Jadi sekarang ia sudah berusia 69 tahun. Ayahnya bekerja di sebuah kapal tanker milik Shell Oil Company dan ibunya adalah seorang petani sayur. Choi Yun-fat mempunyai satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan. Choi Yun-fat ini bukan berasal dari keluarga kaya. Ia tumbuh besar di sebuah komunitas pertanian di Pulau Lama dan dia hidup dalam sebuah rumah tanpa listrik. Tidak hanya itu, Choi Yun-fat juga harus bangun setiap pagi untuk membantu ibunya menjual jeli herbal dan puding THK di jalanan. Lalu ia bersekolah dan pada sore harinya dia harus bekerja lagi di ladang. Sangat melelahkan pastinya. Kemudian pada saat ia berusia 10 tahun, keluarganya memutuskan untuk pindah ke Kowloon. Dan pada saat ia berusia 17 tahun, ia harus meninggalkan sekolah untuk membantu menghidupi keluarganya. Dia melakukan banyak pekerjaan sambilan seperti misalnya pelayan, tukang pos, dan supir taksi. Bagaimana Choi Yun-fat bisa masuk ke dalam industri hiburan Hong Kong? Pada tahun 1973, saat ia berusia 18 tahun, ia melihat sebuah iklan di surat kabar, yaitu iklan tentang program pelatihan aktor TVB, dan ia memutuskan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Setelah pelatihan selama 1 tahun, ia menandatangani kontrak dengan TVB dan ia memulai debut aktingnya dalam serial televisi yang berjudul Chinese Folklore God of River Lock pada tahun 1975. Namun, ia baru mulai mendapatkan pengakuan setelah bermain dalam serial televisi yang berjudul Hotel pada tahun 1976 dan serial televisi yang berjudul The Killer pada tahun 1976 juga. Choi Yun-fat ini ternyata bercita-cita ingin menjadi aktor film layar lebar juga. Maka tidak hanya serial televisi, ia juga memulai debut filmnya pada tahun 1976 tersebut. Untuk film, ia menandatangani kontrak dengan Goldic Films, dan Goldic Films ini merupakan perusahaan film terbesar ketiga di Hong Kong, dan perusahaan ini didirikan oleh pengusaha Tionghoa Indonesia yang bernama Goh Hiap Kin. Film pertamanya bersama dengan Goldic Films adalah film yang berjudul The Hunter, The Butterfly, and the Crocodile pada tahun 1976. Namun sayangnya, film-film yang ia bintangi bersama dengan Goldic Films ini gagal total, alias kurang laku di pasaran. Sampai-sampai Choi Yun-fat ini diberi julukan racun box office. Walaupun film-film layar lebarnya belum terlalu sukses, tapi Choi Yun-fat cukup sukses di serial televisi. Puncaknya adalah pada tahun 1980. Ia bermain dalam serial televisi yang berjudul The Bund. The Bund ini menjadi serial televisi paling populer yang pernah dibuat di Hong Kong. Dan bukan hanya di Hong Kong, serial ini juga populer di seluruh Asia termasuk di Shanghai. Saat itu, ketika serial ini sedang ditayangkan, maka jalan-jalan akan menjadi sepi karena banyak yang mau menonton serial tersebut.
Namun lucunya, Choi Yun-fat ternyata tidak pernah menonton serial-serial televisi yang dibintanginya karena ia mengaku terlalu sibuk syuting, maka tidak ada waktu buat nonton televisi. Serial ini sampai di-remake atau dibuat ulang oleh Tiongkok dengan judul Shanghai Ban pada tahun 2007 dan serial ini dibintangi oleh Wang Xiaoming. Jadi Choi Yun-fat sudah sukses di serial televisi. Bagaimana dengan kesuksesannya di film layar lebar? Kesuksesannya dalam film layar lebar datang ketika ia bekerja sama dengan sutradara film John Woo dalam film aksi melodrama gangster yang berjudul A Better Tomorrow pada tahun 1986 sebagai tokoh yang bernama Mark Lee atau Brother Mark. Di film ini, Choi Yun-fat beradu akting dengan Tilung dan juga Leslie Cheung. Film ini berhasil menyapu box office di Asia dan membuat Choi Yun-fat menjadi seorang mega bintang. Melalui film ini juga Choi Yun-fat berhasil meraih penghargaan aktor terbaik pertamanya di penghargaan film Hong Kong. Dan luar biasanya, film ini menjadi film terlaris dalam sejarah Hong Kong di masa itu. Dan film ini juga menetapkan standar baru untuk film gangster Hong Kong. Saking suksesnya film ini, sampai-sampai film ini dibikin nomor 2-nya pada tahun 1987 dan nomor 3-nya pada tahun 1989. Bahkan keterampilannya Choi Yun-fat yang super keren dengan pistol kembar di film ini membuat karakter Mark ini menjadi salah satu ikon perfilman Hong Kong. Setelah kesuksesannya ini, Choi Yun-fat memutuskan untuk berhenti total dari televisi dan mulai fokus pada film layar lebar saja. Kita akan bahas sedikit perjalanan karirnya sampai ia bisa mencapai Hollywood. Pada tahun 1989, Choi Yun-fat bermain dalam film yang berjudul God of Gamblers sebagai tokoh yang bernama Ko Chun. Luar biasanya film ini memecahkan rekor box office sepanjang masa Hong Kong. Bahkan karena film ini, Choi Yun-fat mendapatkan julukan Babyface Killer. Jadi peran yang ia mainkan adalah sosok yang tangguh atau jagoan, tapi wajahnya sangat awet muda sekali. Saking suksesnya film ini, sampai dibuat sequelnya yang berjudul God of Gamblers 2 pada tahun 1991 dan God of Gamblers Returns pada tahun 1994-nya. Dan surat kabar Amerika, The Los Angeles Times, menobatkan Choi Yun-fat sebagai aktor yang paling mengagumkan di dunia. Padahal saat itu, ia belum bermain dalam satu pun film buatan Amerika. Tapi luar biasanya, ia sudah menjadi salah satu idola internasional. Sebagai salah seorang bintang film terlaris Hong Kong di saat itu, ia akhirnya memutuskan untuk masuk ke Hollywood pada pertengahan tahun 90-an. Dua film pertamanya di Hollywood adalah Replacement Killers pada tahun 1998 dan The Corruptor pada tahun 1999. Namun sayangnya, kedua film ini kurang laris. Film berikutnya adalah Anna and the King pada tahun 1999 juga. Film ini memang sedikit lebih laris daripada film-film yang sebelumnya. Tapi banyak pihak yang berkata bahwa hal ini terjadi karena nama besar dari Jodie Foster. Jadi Jodie Foster berperan sebagai tokoh Anna dalam film ini. Namun, Choi Yun-fat belum menyerah. Akhirnya, titik terang itu muncul, yaitu tepatnya pada tahun 2000. Ia berperan dalam film yang berjudul Crouching Tiger, Hidden Dragon, arahan sutradara Ang Lee. Dan film ini tidak disangka-sangka sangat sukses. Film ini menjadi film berbahasa Mandarin, produksi luar negeri terlaris dalam sejarah Amerika. Dan film ini adalah film berbahasa asing pertama yang menembus angka 100 juta US dollar di Amerika Serikat. Bahkan, film ini berhasil memenangkan banyak penghargaan di kancah internasional. Di film ini, Choi Yun-fat beradu akting dengan artis asal Malaysia yang bernama Michelle Yeoh. Tidak berhenti di situ, kesuksesannya terus berlanjut, yaitu pada tahun 2006, Choi Yun-fat membintangi film
yang berjudul Curse of the Golden Flower bersama dengan Gong Li dan juga Jay Chou. Film ini menjadi film Tiongkok termahal hingga saat ini, yaitu dengan anggaran biaya 45 juta US dollar. Film ini pun cukup sukses dan berhasil memenangkan banyak penghargaan. Lalu pada tahun 2007, Chow Yun-fat bermain dalam film Hollywood yang berjudul Pirates of the Caribbean at World's End sebagai Kapten Sao Feng. Di film ini, ia beradu akting dengan Johnny Depp, Orlando Bloom, dan Keira Knightley. Namun sayangnya, perannya dihilangkan ketika film tersebut ditayangkan di daratan Tiongkok. Kira-kira kenapa ya? Ternyata karena Badan Sensor Pemerintahan China merasa bahwa karakter Chow Yun-fat di dalam film ini telah memfitnah dan mempermalukan orang Tiongkok. Untuk film terbarunya adalah film yang berjudul Detektif Chinatown 1900 pada tahun 2025 ini. Jadi Chow Yun-fat masih aktif sampai sekarang. Itulah sekilas tentang karir seorang Chow Yun-fat. Jadi Chow Yun-fat berhasil menjadi salah satu bintang Hong Kong yang mendunia, menyusul rekan-rekannya seperti Bruce Lee, Jackie Chan, dan juga Jet Li. Tapi bedanya adalah Chow Yun-fat bukanlah aktor bela diri. Jadi Chow Yun-fat benar-benar hanya mengandalkan kemampuan aktingnya saja. Sungguh luar biasa ya. Bagaimana dengan kehidupan asmaranya? Chow Yun-fat pernah berpacaran dengan seorang artis cantik bernama Aidy Chan. Kalau kalian ingat, Aidy Chan adalah pemeran Bibi Lung dalam serial televisi yang berjudul The Return of the Condor Heroes pada tahun 1983. Di dalam serial ini, pemeran Yokonya adalah Andy Lau. Kalian pasti sudah mulai ingat kan? Jadi Chow Yun-fat dan Aidy Chan ini mulai berpacaran pada tahun 1978, yaitu setelah mereka membintangi bersama serial televisi yang berjudul Vanity Fair. Dari sini, mereka saling jatuh cinta dan mulai berpacaran. Namun tiba-tiba, setelah menjalin hubungan asmara selama 5 tahun, tersiar kabar kalau mereka berdua ini putus. Bahkan saking frustasinya karena putus cinta, Chow Yun-fat sampai ingin mengakhiri hidupnya dengan meminum cairan pembersih rumah tangga. Untung saja nih, ia cepat dilarikan ke rumah sakit dan berhasil ditolong. Dan menurut kabar, Aidy Chan membantu merawat Chow Yun-fat sampai sembuh. Di kemudian hari, Chow Yun-fat mengakui bahwa perbuatannya saat itu sangatlah bodoh, sehingga kalau ia mengingatnya, ia akan merasa malu. Saat itu, beberapa media berusaha untuk mengorek alasan mengapa mereka sampai putus. Tapi di saat itu, keduanya sangatlah tertutup. Setelah puluhan tahun berlalu, barulah Aidy Chan mulai mau membuka kisah cintanya dengan Chow Yun-fat. Dalam sebuah wawancara dengan media Taiwan, Aidy Chan mengungkapkan kalau alasannya mereka putus adalah karena ia tidak disukai oleh ibunya Chow Yun-fat. Akibatnya Chow Yun-fat dan Aidy Chan jadi sering bertengkar, sampai akhirnya keduanya memutuskan untuk berpisah. Jadi salah satu alasan ibunya Chow Yun-fat tidak setuju dengan hubungan mereka adalah karena pekerjaan Aidy Chan sebagai seorang artis. Karena itu Chow Yun-fat berkali-kali mencoba untuk meminta Aidy Chan melanjutkan kuliah di Kanada saja dan meninggalkan dunia entertainment. Selain itu, Aidy Chan juga adalah tipe orang yang sangat blak-blakan. Kelihatannya ibunya Chow Yun-fat tidak suka dengan nada bicara Aidy Chan yang terlalu blak-blakan ini. Aidy Chan berkata bahwa saat itu ia masih sangat muda dan juga keras kepala, sehingga dia akan mengatakan apapun yang terlintas di pikirannya, tanpa memikirkan apakah perkataan tersebut akan disukai oleh ibunya Chow Yun-fat atau tidak. Aidy Chan berkata kalau Chow Yun-fat ini adalah seorang anak yang sangat patuh kepada ibunya. Memang hal inilah yang membuat dirinya jatuh cinta kepada Chow Yun-fat. Tapi di sisi lain, hal ini sekaligus yang menjadi penghalang bagi hubungan percintaan mereka. Chow Yun-fat pernah berkata kepada Aidy Chan seperti ini, bahwa ia hanya bisa memberikan 15% dari cintanya untuk Aidy Chan, karena 85% lainnya sudah diberikan untuk sang ibu. Jadi akhirnya mereka resmi berpisah pada tahun 1983. Di saat galau itulah, Chow Yun-fat bertemu dengan seorang artis juga yang bernama Candice Yu.
Sebenarnya, Choi Yun-fat pertama kali bertemu dengan Candice pada saat ia membintangi film yang berjudul Massage Girl pada tahun 1976. Jadi ternyata Choi Yun-fat sudah bertemu lebih dulu dengan Candice daripada dengan ID Chan. Tapi saat itu belum terjalin hubungan apapun. Sampai akhirnya keduanya kemudian dipertemukan kembali dalam beberapa proyek kerjasama. Pertanyaannya, kenapa sekarang mereka bisa cocok? Ternyata mereka mempunyai pengalaman yang sama, yaitu pengalaman putus cinta. Saat itu, Choi Yun-fat baru putus dari ID Chan yang sudah dipacarinya selama 5 tahun, sedangkan Candice baru putus dari Derek Yi, kekasihnya selama 8 tahun. Selain itu, ID Chan, sang mantan, dilamar oleh laki-laki bernama Peter Chen, sehingga Choi Yun-fat makin galau lagi dan memutuskan untuk melamar Candice. Singkat cerita, Choi Yun-fat melamar Candice pada tahun 1983 dan saat itu Candice sangat ingin memiliki seseorang yang bisa diandalkan. Akhirnya Candice menerima lamaran Choi Yun-fat dan mereka pun menikah pada tahun 1983 tersebut. Namun karena mereka menikah tanpa cinta dan tanpa pertimbangan yang matang, maka akhirnya pernikahan mereka hanya bertahan selama 9 bulan saja. Dan mereka bercerai di tahun yang sama juga, yaitu tahun 1983 tanpa memiliki seorang anak. Keduanya berpisah secara baik-baik. Candice mengakui bahwa ia dan Choi Yun-fat telah melakukan kesalahan melalui pernikahan tersebut. Ada rumor yang beredar bahwa salah satu penyebab dari perceraian mereka adalah karena ibunya Choi Yun-fat tidak menyukai Candice. Mungkin karena profesi Candice sebagai seorang artis, sama seperti ID Chan. Choi Yun-fat kemudian menikah lagi dengan seorang anak konglomerat Singapura yang bernama Jasmine Tan pada tahun 1986. Jasmine memang tidak secantik ID maupun Candice, tapi justru dengan wanita inilah Choi Yun-fat menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Pernikahan mereka telah berlangsung selama hampir 40 tahun dan masih langgeng sampai hari ini. Jasmine ini lahir di Singapura, tapi dia suka terbang ke Hong Kong untuk membantu bisnis ayahnya. Jadi, di saat Jasmine sedang berkunjung ke Hong Kong dan menghadiri sebuah acara, ia berkenalan dengan Choi Yun-fat. Pada awalnya, Jasmine mempunyai kesan awal yang kurang baik tentang Choi Yun-fat ini. Meskipun Choi Yun-fat ini menawan secara fisik, tapi Jasmine telah banyak mendengar rumor negatif tentang dirinya. Karena itu Jasmine hanya menganggap Choi Yun-fat sebagai teman biasa saja. Apalagi saat itu Jasmine sedang didekati juga oleh pria lain. Namun Choi Yun-fat terus berusaha selama 2 tahun untuk mengejar Jasmine. Ketika Jasmine berada di Singapura, Choi Yun-fat akan menulis surat cinta buat Jasmine atau akan meneleponnya. Dan ketika Jasmine ada di Hong Kong, Choi Yun-fat akan mengajaknya berkencan. Akhirnya Jasmine pun luluh dan mereka pun berpacaran. Tapi karena Choi Yun-fat mempunyai pengalaman yang kurang baik dalam pernikahan, maka ia memutuskan untuk tidak buru-buru menikah atau berkomitmen lagi. Karena itu Choi Yun-fat selalu berkata kepada Jasmine bahwa ia tidak akan menikahi Jasmine. Biasanya kalau laki-laki sudah berkata seperti ini, seorang wanita pasti akan langsung mundur. Tapi tidak demikian dengan Jasmine. Jasmine memutuskan untuk mencintai Choi Yun-fat dengan tulus, apapun itu keputusan Choi Yun-fat. Padahal, setelah ayah Jasmine mendengar kalau Choi Yun-fat tidak akan menikahi putrinya, ayahnya ini sempat menentang hubungan mereka. Namun tekad Jasmine sudah bulat. Setelah menjadi pacarnya Choi Yun-fat, Jasmine meninggalkan kehidupan yang biasa ia jalani dan sering menemani Choi Yun-fat syuting ke berbagai negara. Seperti misalnya pada tahun 1986, Jasmine menemani Choi Yun-fat saat syuting film yang berjudul An Autumn's Tale di New York. Pada suatu malam setelah beres syuting film tersebut, tiba-tiba Choi Yun-fat berkata kepada Jasmine seperti ini, "Mengapa kita tidak menikah saja?" Lalu keesokan harinya mereka berdua menikah di New York, tanpa cincin mewah, tanpa bunga, dan tanpa upacara yang mewah. Sampai hari ini Jasmine tidak pernah bertanya kepada Choi Yun-fat mengapa akhirnya ia memutuskan untuk menikahi Jasmine.
Jasmine berpendapat bahwa Choi Yun-fat sudah memutuskan untuk menikahinya, itu yang terpenting, dan ia merasa beruntung. Dia berkata bahwa menjadi istri Choi Yun-fat adalah hadiah terbaik dari sorga. Lalu pada tahun 1987, mereka mengadakan perayaan pernikahan mereka untuk memenuhi keinginan ayah Jasmine yang ingin menghadiri pernikahan anak perempuan sulungnya ini. Jasmine ini adalah sosok wanita yang luar biasa tangguh. Saat berpacaran, para haters sering mengkritik penampilannya yang biasa-biasa saja dan tidak cocok dengan seorang superstar Choi Yun-fat. Namun Choi Yun-fat membelanya dan berkata, "Saya telah melihat banyak wanita cantik, sehingga mereka menjadi biasa-biasa saja. Tapi sekarang saya memilih pacar berdasarkan kecantikan dalamnya atau inner beauty-nya." Jadi kayaknya yang membuat Choi Yun-fat tertarik sama Jasmine adalah sikap Jasmine yang rendah hati dan juga lemah lembut. Bahkan, teman-teman Choi Yun-fat memuji Jasmine dan mereka berkata bahwa Jasmine ini mempunyai temperamen yang sangat hebat dan sangat lembut, selalu mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan oleh suaminya. Mereka berkata bahwa Choi Yun-fat telah menemukan sosok istri yang luar biasa. Jasmine ini juga sangat berjasa mendorong karir Choi Yun-fat hingga bisa menembus Hollywood. Karena ia yang menyeleksi ketat setiap tawaran yang datang kepada Choi Yun-fat. Jadi Jasmine ini yang menjadi manajernya Choi Yun-fat. Ia yang mengatur semua jadwal dan keperluan Choi Yun-fat. Bahkan Jasmine menjadi guru bahasa Inggrisnya Choi Yun-fat. Sampai-sampai Choi Yun-fat pernah berkata seperti ini, bahwa uang, ketenaran, dan pengakuan sudah ia miliki. Tapi semua itu tidak akan ada tanpa istrinya. Choi Yun-fat juga mengakui kalau Jasmine adalah belahan jiwanya dan dia amat mencintainya. Namun, pasangan ini memilih untuk child free. Kenapa? Karena pada tahun 1991, kurang lebih 5 tahun setelah pernikahan mereka mengalami trauma karena kehilangan putri pertama mereka yang meninggal di dalam kandungan. Padahal menurut perkiraan, seharusnya putri pertama mereka ini akan lahir seminggu lagi. Tapi takdir berkata lain. Peristiwa ini meninggalkan luka yang mendalam bagi pasangan ini. Padahal pasangan ini sangat menantikan kelahiran putri pertama mereka setelah 5 tahun pernikahan. Jadi dalam sebuah wawancara dengan Apple Daily, Jasmine berkata bahwa seminggu sebelum bayi ini lahir, ia merasakan ada keanehan pada kandungannya, sebab putrinya tidak menunjukkan pergerakan seperti biasanya. Jasmine lalu berkata kepada Choi Yun-fat, "Mengapa putri kita bertingkah laku sangat baik hari ini ya? Dia tidak menendang perutku." Ternyata putrinya sudah meninggal sebelum bisa dilahirkan. Putrinya ini meninggal karena terlilit tali pusar. Lalu Jasmine berkata bahwa saat di rumah sakit, untuk menguatkan Jasmine, Choi Yun-fat sampai tinggal di samping tempat tidurnya selama 5 hari berturut-turut. Dia tidak pulang dan tidak bercukur. Jasmine juga berkata bahwa saat itu ia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak menangis, tapi pikirannya terus mengulang satu kalimat yang sama, yaitu "Mengapa saya? Mengapa saya? Mengapa saya?" Memang sangat sedih kehilangan orang yang kita cintai. Choi Yun-fat berpikir bahwa dia tidak bisa sedih begini terus. Setidaknya ia harus kuat agar bisa menguatkan istrinya. Untuk menghilangkan stres, Choi Yun-fat rutin berjalan kaki dan mendaki. Dan untungnya Choi Yun-fat ini juga mempunyai kepribadian yang cenderung santai, sehingga membuat semuanya bisa ia lalui dengan mudah. Ia adalah tipe orang yang selalu berpikiran positif. Namun demi kesehatan istrinya, Choi Yun-fat tidak ingin memaksakan Jasmine untuk hamil lagi. Dan memang butuh waktu hingga 7 tahun hingga mereka bisa benar-benar mengatasi kesedihan tersebut. Setelah masa-masa sedih itu berlalu, pasangan tersebut mulai memberikan cinta mereka kepada orang-orang yang kurang beruntung dan memutuskan untuk tidak mempunyai anak lagi. Namun mereka mempunyai seorang putri baptis yang bernama Celine Ng. Choi Yun-fat juga
terkenal dengan gaya hidupnya yang sangat sederhana. Misalnya, ia sering terlihat menaiki transportasi umum. Ia juga ketahuan tidak mengganti ponselnya selama 17 tahun, dan ia baru menggantinya dengan smartphone setelah ponsel lamanya tidak bisa lagi digunakan. Padahal kekayaannya mencapai 5,6 miliar Hong Kong dolar atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Dan luar biasanya, 99% dari hartanya ini akan ia sumbangkan untuk amal setelah kematiannya. Ada cerita menarik. Setelah ia mengganti ponsel lamanya dengan smartphone, ia mempunyai kebiasaan baru. Ternyata ia jadi ketagihan selfie. Di beberapa acara atau kesempatan, ia bahkan kerap selfie dengan aktor-aktor lain. Menurutnya, selfie bisa membuat orang bahagia. Akhirnya, kita sampai di penghujung video. Terima kasih buat family seeker yang masih bertahan sampai di titik ini. Jadi pada bulan November 2024 yang lalu, kakak perempuan Choi Yun-fat yang bernama Chung Ling menjadi berita utama, yaitu setelah sebuah media menunjukkan dirinya sedang tidur di bangku taman. Dalam foto tersebut, Chung Ling mengenakan pakaian yang kurang serasi. Maaf, mungkin terlihat sedikit seperti gelandangan. Dan di sebelahnya ada tas belanja yang penuh sesak dengan barang-barang. Berita tersebut menyebut bahwa Chung Ling ini tidur di tempat umum karena ia sedang mengalami kesulitan keuangan. Berita itu juga mempertanyakan mengapa Chung Ling tidak menerima bantuan dari adiknya yang kaya. Namun banyak netizen yang jeli dan memperhatikan foto tersebut bahwa meskipun Chung Ling terlihat seperti gelandangan, tapi kamera yang ia pegang harganya cukup mahal dan tidak mungkin seorang gelandangan memiliki kamera tersebut. Choi Yun-fat memang tidak berkomentar tentang hal ini, tapi Chung Ling kemudian menjelaskan bahwa ia hanya beristirahat sebentar di bangku taman setelah ia mengambil beberapa foto. Jadi untuk info, Chung Ling ini adalah mantan reporter hiburan dan sekarang ia adalah seorang fotografer yang sangat dihormati di kalangan pecinta fotografi Hong Kong. Ia suka memotret objek-objek seperti bunga, hewan, dan juga serangga. Hebatnya, ia juga sudah pernah mengadakan pameran. Lalu, Chung Ling juga berkata bahwa ia sepenuhnya mampu bekerja dan tidak perlu bergantung pada siapapun, dan ia sangat bangga bisa mandiri. Chung Ling juga menambahkan bahwa Choi Yun-fat adiknya sudah membelikan rumah untuk masing-masing saudaranya dan mereka berterima kasih kepadanya, mengingat bahwa sebenarnya Choi Yun-fat tidak mempunyai kewajiban untuk melakukannya. Sebagai penutup, Choi Yun-fat ini pernah mengaku kepada seorang wartawan Hong Kong bahwa ia bercita-cita untuk mendapatkan piala Oscar. Jadi, kita doakan saja semoga harapannya ini terwujud. Oke, sekian cerita untuk hari ini. Semoga Family Seeker terhibur. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ciao!